Shalom, saya Yani Octavianus Sengko, orang yang hidup oleh karena rekayasa Tuhan. Saya berasal dari suatu keluarga yang dua agama. Ibu saya Islam, bapak saya Kristen. Dalam kehidupan keluarga kami di masa itu sulit sekali kami hidup. Ayah saya mempunyai anak lebih daripada setengah lusin. Total semuanya 8 orang anaknya, dan saya anak yang kelima. Dari 6 yang hidup, 2 meninggal dunia. Kami hidup di Tanjung Priuk. Saya bertumbuh sebagai anak muda yang berada di lingkungan yang banyak para penjahat tinggal di situ. Dalam bahasa kami saat itu, para pencoleng, para pengumpul-pengumpul, para pencuri-pencuri di pelabuhan selalu dekat dan tinggal di dekat rumah saya di Tanjung Priuk. Ayah saya seorang aparatur negara, seorang polisi di bidang perairan. Dalam tugas pengabdiannya, dia banyak tinggalkan kami. Rata-rata anak yang lahir tidak ada ayah saya. Ayah saya tinggal dan berada di tempat lain waktu sebagian besar anak-anaknya lahir. Tapi untuk saya sendiri, ayah saya ada di tempat waktu saya lahir. Saya kelahiran tahun 1969. Saya adalah orang yang dilahirkan di tengah keluarga yang begitu banyak. Ekonomi tidak terlalu bagus. Keluarga saya hidup dengan kemampuan yang tidak banyak, tetapi banyak anaknya. Ayah saya seorang aparatur negara yang penghasilannya gajinya hanya terbatas dengan jumlah orang yang sedikit. Jadi kami dengan jumlah orang yang begitu banyak, tinggal di rumah tempat yang kecil, dengan penghasilan yang terbatas, kami hidup berhempit-hempitan, makan harus berjuang saat itu. Artinya teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang kasih yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan video ini, saya lahir dari keluarga yang tidak mampu, tetapi dengan jumlah orang yang banyak. Yang saya saksikan sepanjang saya hidup sebagai anak-anak muda atau anak-anak kecil ialah kemiskinan. Saya harus berjuang dan bersaing dengan orang-orang sekitar saya, bahkan dengan saudara saya sendiri. Saat kami makan, makanan itu harus kami rebut. Makanan yang saya akan ambil adalah makanan yang paling banyak. Di piring saya, nasinya banyak. Lauknya saya akan ambil lebih duluan sebelum kakak-kakak saya atau adik saya ambil. Saya nggak mau kekurangan. Saya takut kurang. Saya berada dalam kondisi yang tidak mau kurang. Saudaraku sekalian, hidup saya terpatri di jiwa saya. Saya menjadi anak muda atau anak-anak yang bertumbuh dengan takut rasa kurang. Saya hidup di daerah miskin, dan saya menjadi orang yang menikmati kemiskinan tanpa terasa membentuk di jiwa saya. Di satu sisi, saya menjadi orang yang fighter untuk berjuang mendapatkan haknya saya, atau kewajiban-kewajiban saya membuat saya berjuang maksimal mendapatkan haknya saya. Tapi di sisi lain, jiwa saya terluka dengan ketakutan untuk kurang. Beberapa waktu kemudian, rekayasa Tuhan berlanjut. Saya menjadi anak muda yang tidak terlalu jelek tampilan tubuhnya, cukup lumayan, tapi saya nggak bodoh juga. Saya menjadi anak muda yang termasuk anak pandai, karena saya sekolah di sekolah favorit dari mulai SD sampai ke SMA. Saya menjadi anak muda yang mempunyai kemampuan besar untuk menjadi orang yang mampu mengubah nasib. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, dalam hidup saya harus berjuang meyakinkan diri saya juga. Di samping takut kurang dan mempunyai trauma terhadap kemiskinan, saya juga mempunyai trauma di jiwa saya tentang bullying yang saya alami saat saya masih kanak-kanak. Saya ini lahir dengan lidah yang tidak terlalu bagus berucap. Bahasa kerennya cadel. Saya berucap dengan nada yang lucu menurut orang mendengarnya, dan saya bertumbuh di antara orang yang mengejek saya. Jiwa saya mulai luka juga. Jiwa yang luka pertama, luka terhadap kemiskinan, ketakutan untuk kurang, ditambah bullying yang saya alami dengan kecadelan saya. Secara fisik saya bertumbuh gagah, tetapi secara ucap saya menjadi orang yang sangat mudah dihina. Pertama miskin, kedua cadel, tetapi saya menjadi orang yang mengalami keminderan. Kalau saya berkumpul di ada orang banyak, saya menjadi orang yang tidak suka bicara, menjadi pendiam sesaat. Ada banyak ide-ide pikiran saya yang saya ingin lontarkan, seringkali mandek dan tidak terucap di bibir saya, karena saya takut ucapan saya membuat orang tertawai saya. Itu berlanjut sampai usia saya SMP.
Saya bergaul dengan banyak orang, saya berhimpun, saya termasuk orang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, tetapi saya sangat pendiam, tidak suka bicara. Kenapa? Takut ditertawai orang karena saya mempunyai lidah yang cadel. Saudaraku sekalian dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, apa yang saya alami itu adalah kondisi yang menekan jiwa saya. Menjadi semacam penjara dalam diri saya. Saya takut kurang, saya takut ditertawai. Penjara jiwa yang saya alami ini menjadi saya menjadi orang yang sangat tidak berkembang dalam hal kepercayaan diri. Saya menjadi orang yang minder. Sampai usia SMA saya nggak mau dan saya nggak bisa dan saya takut untuk pacaran. Kenapa? Karena saya nggak mau ditertawakan orang karena saya miskin. Kalau ada lawan jenis saya yang suka dengan saya nggak mau dia kenal di mana saya tinggal. Dan saya nggak mau dia tahu di mana rumah saya. Karena tempat tinggal saya menurut saya akan sangat jauh berbeda dengan apa yang saya inginkan. Saya takut orang tak kenal di mana saya tinggal dan saya nggak suka orang ke rumah saya. Ketakutan miskin, takut kurang, dan penjara jiwa dalam hal bully ini menyebabkan saya menjadi orang yang tidak mudah untuk bergaul. Teman-teman, penjara jiwa ini adalah rekayasa Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya. Kenapa saya bilang ini rencana Tuhan atau rekayasa Tuhan? Berpuluh tahun kemudian baru saya mengerti kenapa saya alami kejadian-kejadian seperti itu. Berpuluh tahun kemudian saya baru paham kenapa Tuhan mau saya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan seperti itu. Berpuluh tahun kemudian saya baru ngeh, oh ada rencana Tuhan yang lebih besar daripada itu semuanya. Teman-teman, saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, diri kita dalam mengikut Yesus, urusannya pribadi. Saya katakan bahwa urusan dengan Tuhan pribadi, dan Tuhan selalu berurusan kepada kita secara pribadi. Dan setiap orang yang berurusan dengan Tuhan secara pribadi, ada desain ilahi, ada rekayasa Tuhan untuk setiap kita mengalami sesuatu yang kita tidak pernah inginkan sebelumnya. Teman-teman sekalian, saya gambarkan sedikit. Dulu saya ingin kuliah. Setelah saya selesai kuliah, saya nggak bodoh-bodoh banget. Saya menjadi lumayan pandai dan sangat pandai. Saya aktif di organisasi. Waktu saya bertekad untuk lulus sebuah perguruan tinggi negeri, dan saya berharap saya dapat kuliah. Tetapi apa yang terjadi? Saya melihat teman-teman saya kuliah, saya nggak kuliah. Tetapi yang lebih sangat menyakitkan hati saya adalah ada orang yang semestinya saya lebih pantas mendapatkan pendidikan itu, tetapi karena saya bersaing dengan dirinya dan saingan itu menyebabkan dia lebih kepada orang itu, saya disingkirkan. Saya tidak kuliah, saya kehilangan banyak, saya tidak dapat apa-apa. Apa yang saya alami ini menurut saya saat itu inilah ketidakadilan. Apa yang saya alami ini menurut saya adalah ketidakbenaran yang saya alami. Selanjutnya saya kerja. Saya harus kerja. Saya bekerja dari pagi sampai dengan sore hari. Tujuan saya untuk kerja salah satunya ialah membulatkan tekad untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi yang saya rindu-rindukan. Apa yang saya alami ini, apa yang saya kerjakan ini, membuat bekas di jiwa saya bahwa tidak ada yang adil, tidak ada keadilan. Penjara jiwa yang saya alami sejak kanak-kanak sampai saya kerja membuat saya memandang bahwa ada hal yang tidak bisa saya terima. Kembali lagi saya katakan, ada rekayasa Tuhan di hidup saya. Sampai akhirnya di tahun-tahun kemudian, semenjak tahun 91, saya menjadi pelayan Tuhan yang berada di sisi pekabar Injil. Saya ikut dalam sebuah gereja yang mengajarkan tentang firman Tuhan, dan saya menjadi seorang diaken di sebuah gereja. Lambat kelamaan saya menjadi orang yang harus bicara di depan orang banyak. Kebayang gak sih? Saya yang cadel lidah ini diizinkan Tuhan melayani mimbar untuk membacakan pengumuman sebuah gereja, aktivitas gereja, bahkan berdoa. Saya menjadi orang yang harus berjuang. Cara Tuhan membuat saya tegak berdiri kemudian hari saya paham, ialah caranya Tuhan mengajari saya untuk berucap-ucap lidah.
Dalam bahasa sekarang ialah memproklamasikan dengan lidah yang terucap. Dan itu saya lakukan. Hingga lidah saya yang kaku itu menjadi lidah yang mudah berucap-ucap. Bahasa roh yang saya alami kemudian hari di tahun mana saya menikah tahun 94, dan saya dikaruniai seorang istri yang takut akan Tuhan. Satu syarat yang dimintakan oleh ibu mertua saya saat itu, jika engkau ingin menikahi anak gadisnya, syaratnya ialah engkau harus dipenuhi Roh Kudus Tuhan, dan engkau harus dibaptis selam. Semua itu saya ikuti. Saya dibaptis selam, tetapi sebelum saya dibaptis selam di tahun 94, Tuhan mengaruniakan bahasa lidah kepada saya.